Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firni Nur Aini. Saya mahasiswa pendidikan matematika semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 1931421005. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai uji T2 sampel independen menggunakan SPSS. Ini adalah tugas salah satu dari mata kuliah Statistika Terapan yang diampu oleh Ibu dosen Hamidah Suryani Lukman MPD. Nah, tujuan dibuatnya video ini untuk menyelesaikan salah satu soal UAS praktikum SPSS, yaitu uji T2 sampel independen. Nah, uji T2 sampel independen ini digunakan jika data penelitiannya itu terdiri atas dua kelompok sampel, di mana masing-masing sampelnya itu memiliki anggota yang berbeda satu sama lain, atau tidak boleh ada satupun anggota yang sama di kedua kelompok sampel. Selain itu, uji ini hanya menggunakan ukuran sampel yang sedikit, biasanya tidak lebih dari 30. Nah, kemudian di sini juga terdapat saya mengerjakan soal pada nomor 3, di mana soalnya itu data hasil penelitian tentang skor kecemasan siswa yang menggunakan metode A dan metode B itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, ini adalah metode dan ini adalah skor kecemasan siswa, di mana metode A ini skor kecemasan siswanya itu ada 17, 20, 22, 13, 16, 28, 14, 10, 28, 30, 28, 15, 24, 15, dan 26. Kemudian untuk metode B itu skor kecemasan siswanya ada 43, 50, 47, 24, 47, 57, 42, 42, 69, 48, 59, 21, 52, 35, dan 35. Nah, untuk menjawab soal di atas, ini ada rumusan masalah di mana H0 μ1 sama dengan μ2 atau metode A dan metode B ini memiliki skor kecemasan yang sama. Kemudian untuk H1 μ1 tidak sama dengan μ2 atau metode A dan metode B ini memiliki skor kecemasan yang berbeda. Nah, pada uji T2 sampel independen ini ada uji prasyaratnya. Yang pertama ada uji prasyarat itu ada dua, ada uji normalitas dan ada uji homogenitas. Yang pertama di sini menentukan sampel berdistribusi normal dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk rumusan hipotesisnya itu H0 data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, kemudian H1-nya data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian taraf signifikansi alfanya adalah 5%. Kemudian yang ketiga menentukan statistik uji normalitas dengan SPSS atau uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian yang keempat menyusun data dalam SPSS, kemudian menguji normalitas datanya berdasarkan statistik uji pada langkah 3. Oke, langsung saja kita ke menu SPSS. Nah, di sini tadi saya sudah menuliskan di mana untuk name-nya itu skor kecemasan, kemudian yang keduanya ada metode. Kemudian untuk tipe skor kecemasan ada numerik, ini numerik, kemudian weight-nya 88, desimalnya 0 dan 0, kemudian labelnya skor kecemasan dan metode, kemudian values-nya itu yang di atas untuk skor kecemasan non, kemudian untuk metode di sini. Nah, untuk value ini diisi 1, kemudian untuk label di sini diisi dengan metode A. Kemudian selanjutnya yang kedua value diisi 2, kemudian label diisi metode 2. Kemudian setelah itu klik OK. Ininya non dan non, kemudian kolomnya 88, align-nya tetap right dan right, kemudian measure-nya ini scale dan ini nominal. Oke, dan untuk role-nya input dan input. Setelah itu kita ke data view. Nah, ini sudah terisi untuk skor kecemasan dari 17 sampai 26 itu metode A. Kemudian ini metode A ini kita tinggal masukkan kodenya saja. Tadi kan metode A kodenya 1, kemudian untuk metode B kodenya 2, tinggal diklik 1 dan 2-nya. Nah, untuk nomor 43 sampai 35 itu metode B. Nah, setelah itu kita klik analyze, terus descriptive statistic, kemudian klik explore. Nah, setelah itu tadi skor kecemasannya itu dimasukkan ke dependent list, kemudian untuk faktor listnya itu metode ya.
Kemudian di sini kita klik statistik. Nah, di sini ini sudah secara manual ya untuk tanda checklist ini, dan di sini ada confidence interval of foreman-nya itu 95%. Kemudian kita klik continue. Kemudian pada plots, karena kita akan menguji uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, untuk uji normalitas kita yang asalnya ini tidak di checklist, jadi kita checklist. Normality plots with test ini gunanya untuk menguji uji normalitas. Kemudian untuk power estimation ini untuk menguji homogenitas. Setelah itu kita klik continue. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik OK. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil SPSS ketika kita ingin menguji uji normalitas, di mana di sini ada statistik metode A-nya 1,69. Kemudian ini adalah hasil ketika kita menguji homogenitas menggunakan SPSS. Nah, tadi ini tadi syarat yang pertama itu menggunakan berdistribusi normal dengan menggunakan SPSS. Kemudian ini yang kedua berdistribusi homogen menggunakan SPSS ya. Hasilnya ini ya. Tadi sudah saya jelaskan di sini ya, sama ya, ini untuk homogenitas. Kemudian yang terakhir baru kita ke intinya, yaitu menguji uji T 2 sampel independen. Nah, uji T 2 sampel independen menggunakan SPSS, langkah-langkahnya yang pertama, kita rumuskan hipotesisnya sebagai berikut, di mana H0-nya itu μ1 sama dengan μ2, metode A dan metode B memiliki skor kecemasan yang sama. Kemudian untuk H1, μ1 tidak sama dengan μ2 itu menggunakan maksudnya metode A dan metode B itu memiliki skor kecemasan yang berbeda. Nah, jenis pasangan hipotesisnya adalah tipe A, uji dua pihak atau ekor. Nah, taraf signifikansinya atau alfanya itu 5%, kemudian menentukan statistik uji. Oke, kita langsung saja ke SPSS-nya. Nah, maaf, sebentar ya teman-teman. Oke, kita ke ini tampilan awalnya sama ya. Untuk data view, skor kecemasannya, skor kecemasan ada 17. Ini untuk metode A sampai ke 26 kalau metode A. Kemudian metode B-nya dari 43 sampai ke 35. Ini caranya sama ya, untuk variabel view-nya juga sama. Kemudian kita ke data view, klik analyze, kemudian compare means. Nah, karena kita akan menguji uji T 2 sampel independen, maka di sini kita klik independent sample test. Ya, oke. Nah, ini skor kecemasan kita simpan di test variable. Kemudian untuk metode ini kita simpan ke group variable. Nah, setelah itu define group. Untuk grup 1 kita tulis 1, untuk grup 2 kita tulis 2. Kemudian continue. Nah, untuk option ini sudah tetap ya 95%, kemudian kita klik continue. Nah, setelah ini baru kita klik OK. Nah, ini adalah hasil uji T2 sampel independen menggunakan SPSS untuk grup statistik, dan ini independen sampel tetesnya. Taraf signifikansinya 0,94, kemudian T hitungnya negatif 6,598. Nah, ini T hitung ini sama ya dengan yang manual ya. Bisa teman-teman lihat tadi T hitungnya itu ada negatif 6,58. Nah, begitupun dengan yang manual ya, T hitungnya juga negatif 6,58.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.